Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari salah satu ayat yang sangat agung dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ayat yang Allah berikan dalam Al-Qur'an dan akan dibaca hingga hari kiamat kelak. Pembahasan ini semakin terasa penting tatkala timbul penyimpangan-penyimpangan dari sebagian kaum muslimin sehingga mengesankan bahwasanya Islam adalah agama yang sadis, agama yang beringas, agama yang suka dengan pertumpahan darah, terjadi pembunuhan di sana sini, pengeboman sana sini, sehingga akhirnya mencemarkan nilai-nilai Islam. Bahkan sebagian non-Muslim tidak jadi masuk Islam gara-gara menyangka bahwasanya Islam adalah demikian. Kesalahan timbul dari dua sisi. Pertama timbul dari orang-orang Islam itu sendiri yang salah paham tentang konsep keislaman. Yang kedua, dari orang-orang non-muslim yang tidak munsif, tidak adil dalam memberi penilaian terhadap Islam. Sehingga mereka menuliskan tentang Islam dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka perlu bagi kita untuk memahami apa maksud dari ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman tidak ragu bahwasanya nabi kita Nabiur Rahmah, nabi yang diutus dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabi kita dengan akhlak yang agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas perangai yang agung. Dari sekian banyak keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memiliki sifat rahmat. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang tadi telah kita sebutkan ayatnya berulang-ulang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Perhatikan ayat ini. Allah memberi pembatasan, tidaklah kami utus engkau, Wa ma illa itu dalam bahasa Arab termasuk cara penghasar. Hasar, adatul hasar, artinya pembatasan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tidaklah kami mengutus engkau kecuali, seakan-akan itu tujuan utama, seakan-akan tidak ada tujuan lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ingat kata Allah bagi alam semesta, lil alamin. Rahmat tersebut luas, kompleks, komprehensif, mencakup segalanya. Tidak terbatas dengan waktu tertentu, tidak terbatas dengan tempat tertentu, tidak terbatas dengan golongan tertentu. Saya ulangi, rahmat di sini untuk alam semesta. Tidak terbatas pada rahmat tertentu, tidak terbatas pada golongan tertentu, pada waktu tertentu, pada tempat tertentu. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah rahmat Islam. Bukan hanya mencakup kaum muslimin, bahkan mencakup orang-orang kafir. Akan kita jelaskan di akhir-akhir pengajian kita biidznillah taala. Bukan hanya rahmat tatkala dalam kondisi damai, bahkan dalam kondisi perang juga tetap Nabi memperhatikan masalah rahmat. Kenapa? Karena rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat
yang melekat kepada Nabi tidak mungkin terlepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang tidak pernah terlepas dari Nabi meskipun hanya sekejap, meskipun hanya sedetik. Sifat rahmat selalu menempel kepada Nabi dalam kondisi apapun. Apakah Nabi sedang ridha, apakah Nabi sedang marah, apakah Nabi sedang dalam kondisi berperang, tidak berperang, ya. Rahmat tersebut tidak bisa terlepas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang adalah rahmat muhdah, dia adalah rahmat anugerah yang Allah berikan kepada umat manusia. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil telah dibersihkan jantungnya, hatinya oleh malaikat Jibril. Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Hadus syaitani mink. Dikeluarkan bagian syaitan dari jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "I'tini bisakinah," datangkanlah ketenangan, dimasukkan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati Nabi benar-benar penuh dengan ketenangan, penuh dengan rahmat, ya. Tidak ada gangguan syaitan, sumber kemarahan dan yang lainnya. Ya, karena rahmat bisa dicabut tatkala syaitan menggoda, ya. Tapi bagian syaitan telah dicabut oleh malaikat Jibril sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil ya sudah dengan rahmat, ya. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan jawanibur rahmah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sisi-sisi rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari berbagai macam tinjauan. Tentunya kita akan menjelaskan bagaimana perhatian Nabi terhadap rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak merahmati maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang tidak merahmati maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Sungguhnya orang-orang yang mengasihi mereka itulah yang akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi mereka itulah akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatilah, kasihilah yang ada di atas muka bumi. Di atas muka bumi banyak. Ya, manusia, muslim dan muslim, hewan, ya. Banyak, semua yang di muka bumi rahmatilah. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya yang di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Jadi Rasulullah SAW masang kaidah umum tentang kasih sayang. Barang siapa yang merahmati maka dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an kata-kata yang berkaitan dengan rahmat lebih dari 300 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata rahmat dalam Al-Qur'an lebih dari 300 kali. Ini menunjukkan perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat, lebih banyak daripada sidq, daripada sabar, ya, daripada al-karam, ya, daripada yang lainnya. Kata rahmat sangat banyak dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an didominasi dengan kasih sayang. Apalagi dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Sungguhnya Allah telah mencatat, yaitu mewajibkan dirinya atas dirinya untuk memiliki sifat kasih sayang. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita membahas, ya, sisi rahmat Nabi secara detail, ya, maka waktu kita tidak cukup karena sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Tapi kita akan menyampaikan cuplikan-cuplikan, contoh-contoh dari sisi-sisi kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada musuh-musuh beliau alaihi salatu wa afdalu at-taslim. Baik. Yang sungguh menakjubkan, ya, ternyata kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berkaitan dengan manusia, bahkan berkaitan dengan hewan. Berkaitan dengan hewan. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk merahmati hewan. Bahkan dalam kondisi yang sangat, ya, genting tatkala seorang sedang menyembelih hewan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyah in rahimtaha yarhamkallah."
kambing, tatkala kau ingin sembelih dan kau sembelih dengan kasih sayang, ya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya apa? Tatkala kita menyembelih tidak boleh kasar, tidak boleh misalnya kita asah pisau di depan kambing, ya. Kambingnya sudah tersisa dulu sebelum apa? Sebelum disembelih. Atau kita menyembelih istrinya di hadapan suaminya. Atau sebaliknya, tidak boleh, ya. Ini dilarang, ya. Jadi tatkala kata Nabi, "Asyah in rahimtaha", ya, kalau kau menyayangi kambing tatkala kau menyembelih, kau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bahkan dalam kondisi demikian. Ya, oleh karenanya Nabi mengabarkan kepada kita, ada seorang wanita pezina yang masuk surga gara-gara merahmati seekor anjing. Bainama kalbun yutifu bi raqiyah, kada yaqtuluhu al-atash, idh ra'atha baghiyun min baghaya bani Israil. Fanaza'at muqaha. Tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur, kehausan. Dia sangat haus, dia lihat air di depan dia namun dia tidak bisa turun berenang untuk minum air. Maka dia hanya muter-muter, ada sumber air di hadapan dia namun dia tidak mampu untuk mengambil air tersebut. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita bezina. Ini dia kasihan sama anjing tersebut. Timbul kasih sayang penuh keikhlasan terhadap anjing tersebut. Maka dia pun melepas sepatunya, dia turun dalam sumur tersebut. Kemudian dia ambil air, taruh di sepatunya, fasaqathu, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi, "Faghafarallahu laha bihi." Maka Allah pun mengampuni wanita ini gara-gara meminumkan seekor anjing. Rahmat terhadap hewan. Sebaliknya Nabi mengabarkan ada orang, ya, masuk neraka jahanam gara-gara tidak rahmat kepada hewan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atun nara fi hiratin habasatha hatta matat. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh." Ada seorang wanita yang masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati. Tidak dikasih makan kucing tersebut dan tidak dilepaskan juga, ya, untuk mencari makan sendiri. Maka wanita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hilang rasa rahmatnya dari hewan. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullaha fi hadhihi al-bahaim al-mu'jamah." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa ngomong ini. Ya, kita disuruh bertakwa, tidak boleh menyiksa hewan. Ya. Kalau dia lapar dikasih makan, kalau dia letih suruh istirahat. Ya. Saya pernah satu hari naik di suatu daerah, kita bareng-bareng ada berapa orang, mungkin 6 orang naik delman, ya, naik delman di depannya yang bawa kita kuda kecil, ya. Subhanallah, kudanya sudah capek nggak mau jalan. Bukan karena saya, ya, tapi saya dan teman-teman, ya. Akhirnya dipukul terus sama tuannya, dipukul. Saya sampai kasihan. Ya. Dia mau jalan, mungkin dia capek, mungkin dia letih dipukul. Nah, ini tidak ada kasih sayang seperti ini. Tidak ada kasih sayang seperti ini. Tidak benar. Rasulullah SAW melarang hal seperti ini. Ya. Nabi SAW juga melarang. Ya. Sampai tadi saya katakan, tatkala menyembelih pun kita harus dengan kasih sayang. Kata Nabi SAW, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Sungguhnya Allah mencatat kebaikan dalam segala perkara. Jika kalian ingin menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Ya. Membunuh dengan cara yang baik. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha. Kalau kalian menyembelih maka sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Maka hendaknya pisaunya ditajamkan kemudian agar memudahkan sembelihannya disembelih. Kalau pisau enggak tajam kan, wah dia gini kasihan kambingnya. Ya, kasihan kambing, ya. Makanya saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin melakukan penyembelihan tatkala Idul Adha, terkadang banyak hewan, ya. Kalau bisa lokasinya dipindahkan antara tempat penyembelihan dengan tempat pengumpulan hewan, ya. Karena kalau kita nyembelih hewan di hadapan teman-temannya, mereka tersiksa 2 kali, ya. Pertama melihat temannya dihabisi, kulitnya dilepas. Mereka juga punya perasaan. Sayang mereka tidak bisa ngomong, ya. Sampai ada yang stres, ya, sapi yang stres, ada yang kambing yang stres, ya. Kemudian harus tajam sehingga kalau kita sembelih dengan mudah, ya, untuk menyembelih hewan tersebut tidak menyakiti hewan tersebut. Apalagi kalau sampai membunuh hewan, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala usfuran abathan," barang siapa yang membunuh burung dengan main-main, ajja ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah yaqul ya rabbi inna fulanan qatalani abathan wa lam yaqtulni limanfaatin. Maka burung ini pada hari kiamat akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia berkata, "Ya Allah, sungguhnya si fulan telah membunuhku, tidak ada manfaatnya. Dia tidak membunuhku hanya main-main. Dia tidak membunuhku karena ada manfaat." Kalau kita bunuh burung untuk dimakan enggak jadi masalah. Kita bunuh kambing untuk dimakan enggak jadi masalah. Tapi kalau untuk misalnya untuk dibuat lomba tanduk-tandukan sampai mati, sampai terluka, ini namanya penyiksaan. Burung juga diikat ya. Saya lihat anak-anak kadang-kadang main burung, 2 ekor burung diikat. Satunya burung ke sana, akhirnya enggak bisa gerak, kasihan. Anak-anak ketawa ini melihat hal ini dilarang, enggak boleh. Karena burung tersebut tersiksa, nanti akhirnya bisa mati. Dan ini dilarang dalam syariat. Ini semua saya sampaikan maksudnya apa? Ya. Bahwasanya rahmat Nabi SAW yang Rasulullah ajarkan dalam agama Islam bukan hanya mencakup manusia. Bahkan hewan pun kita disuruh rahmat ya, pada hewan. Kalau kita mau jujur, dalam agama mana kita dapatkan seperti ini? Detail seperti ini dalam agama mana? Ya. Enggak ada. Antum silakan buka buku-buku dari kitab-kitab suci agama yang lain. Yang detail sampai seperti ini, ya, fikih berkaitan dengan hewan-hewan ada dalam Islam. Ya. Diatur dengan detail, fikih yang penuh rahmat kepada hewan-hewan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk dari sisi rahmat yang lain. Kalau tadi saya jelaskan tentang rahmat Islam terhadap hewan, sekarang kita masuk terhadap rahmat Islam terhadap manusia, tetapi kita bicarakan dulu tentang orang Islam sebelum kita jelaskan rahmat Islam terhadap non-muslim. Ya, sekarang kita akan bahas rahmat Islam atau rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan bagaimana kasih sayang Nabi kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, ya, manusia seperti kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Dia merasa berat dengan apa yang beratkan kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau melihat umatnya merasa berat, dia yang pertama kali merasa berat. Tidak ingin umatnya ya diberatkan. Ya. Tidak ingin. Kalau ada yang memberatkan umat, maka Nabi juga merasa berat. Azizun 'alaihi ma anittum. Merasa berat baginya apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan begitu kasih sayang lemah lembut kepada kaum mukminin. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan ya, bagaimana perhatian Nabi agar kaumnya, umatnya bisa selamat dari neraka jahanam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Innama mathali wa mathalun nas kamathil rajulin istauqada nara." Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan manusia, bahkan sebenarnya mengatakan muslimin dan selain muslimin, ya, perumpamaan aku dengan manusia seperti perumpamaan seorang yang sedang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati taqa'u fin nar yaqa'na fiha. Tatkala dia nyalakan api, tiba-tiba datang laron-laron dan hewan-hewan yang datang kemudian menuju ke api tersebut untuk terbakar. Ya. Datanglah laron-laron tersebut, hewan-hewan tersebut datang menuju ke api kemudian terbakar. Ya. Kemudian faja'ala yanzi'uhunna wa yaglibnahu fayaktahimna fiha. Ya, mau dihalangi enggak bisa. Hewan-hewan tersebut akhirnya datang dan akhirnya masuk dalam api tersebut. Maka kata Nabi, fa ana akhidun bihujazikum anin nar wa antum taqahhamuna fiha. Maka saya mengambil pinggang kalian. Artinya kalau ada yang mau masuk api neraka, Nabi pegang dengan kuat, tapi kalian terus semangat untuk masuk dalam neraka jahanam. Nabi SAW menggambarkan bagaimana dia berusaha untuk menghalangi jangan sampai manusia tersiksa di akhirat kelak. Menunjukkan rahmat Nabi SAW kepada manusia secara umum, terutama kepada kaum muslimin. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana rahmat Nabi terhadap orang-orang yang lemah. Kemudian kita akan bahas lagi rahmat Nabi, ini semua kaum muslimin. Pertama terhadap orang-orang yang lemah, seperti wanita, anak-anak, orang tua. Kemudian rahmat Nabi terhadap orang-orang yang bersalah. Ya. Kita akan bahas ya dua sisi ini. Sebenarnya masih banyak poin-poin, tapi saya tidak ingin membahas seluruhnya karena waktu yang tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, rahmat Nabi terhadap orang-orang yang lemah. Yang pertama, rahmat Nabi terhadap orang-orang yang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang tua mengalami
kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya, Allah menciptakan manusia dari lemah, kemudian kuat. Setelah kuat ditimpa dengan kelemahan dan ketuaan. Dan demikianlah orang tua. Ya, kita sekarang masih muda. Sebagian kita sudah tua. Sebagian kita sudah di penghujung perjalanan. Dan kita sendiri merasakan atau sebagian orang merasakan ya, semakin tua maka pandangan semakin melemah, pendengaran juga semakin melemah, pandangan semakin kabur, kulit semakin keriput ya. Ibu-ibu juga demikian ya. Mau berhias secantik-cantiknya tetap saja semakin apa? Keriput ya. Rambut mulai memutih, tangan mulai tidak kuat, pegang sesuatu mulai gemetar, ini menunjukkan kelemahan yang menimpa diri kita. Ada hikmahnya. Seandainya kita kuat terus, maka mungkin kita sombong dan lupa bahwasanya kita akan meninggal. Tiba-tiba meninggal kita akan lupa, tapi kalau Allah beri teguran-teguran, mulai dari melemah pandangan, melemah pendengaran, mulai gemetar kalau memegang sesuatu, mulai tidak imbang, ya, mulai sakit-sakitan, ya, mulai cepat lelah, ya, ini menunjukkan kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kelemahan pada orang tua sangat nampak, sangat nampak. Maka banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk memuliakan orang tua. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dzis syaibah al-muslim." Sungguhnya di antara bentuk pengagungan terhadap Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua, yang sudah beruban, yang sudah tua, maka hendaknya dimuliakan. Ya, Islam mengajarkan demikian. Kita masih muda, ada orang tua, maka kita sayangi, kita muliakan dia, karena itu bentuk dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa hadis ini ya. Di antara bentuk memuliakan Allah, di antara bentuk pengagungan Allah. Inna min ajlalillah. Di antara bentuk pengagungan Allah. Ijlal artinya pengagungan. Di antara bentuk pengagungan Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua, sudah beruban, rambutnya sudah putih, muliakan dia. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan dari kami orang yang tidak merahmati yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi kita ketemu dengan orang, mungkin ilmu kita lebih tinggi, mungkin, tetapi dia lebih tua dari kita, maka hendaknya kita hormati. Yang suruh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang paling indah akan hal ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapaknya Abu Quhafah, karena Abu Bakar namanya Abu Bakrin bin Abi Quhafah. Bapaknya yaitu Abu Quhafah, ternyata baru masuk Islam belakangan. Abu Bakar sudah lama masuk Islam. Ya, setelah puluhan tahun baru bapaknya masuk Islam tatkala tahun 8 Hijriah, tatkala di Fatu Makkah. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membawa bapaknya, tatkala itu sudah syekhon kabiran, sudah sangat tua, ya. Kemudian agar bapaknya masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dituntun oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dibawa dari rumahnya, dibawa menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi melihat Abu Bakar membawa bapaknya yang sudah tua menuju Nabi untuk masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Halla tarakta syaikha fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi." Tidakkah kau biarkan bapakmu di rumah saja, biar saya yang datang menuju bapakmu? Ya, Nabi SAW menunjukkan rahmatnya kepada orang tua. Biar saya yang datang. Karena dia adalah kepala negara, orang yang sangat dihormati. Tapi karena ini bapaknya Abu Bakar sudah tua, Nabi mengatakan biarkan saya yang datang menuju rumahnya, karena dia sudah tua. Anak muda Nabi tidak gitukan. Ya. Bagi orang tua Nabi gitukan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua. Demikian juga Nabi mengingatkan kalau ada orang yang sholat, perhatikan, siapa tahu di belakang ada orang tua, jangan jadi imam lama-lama ya. Kata Nabi SAW, "Inna minkum munaffirin." Ya, di antara kalian ada yang membuat lari manusia. Fa ayyukum shalla bin nasi falyatajawwaz. Barang siapa yang jadi imam, maka salatnya jangan lama-lama. Fa inna fihimul dha'ifa wal kabira wa dzal hajah. Sungguhnya di belakang mereka ada orang yang lemah, ada orang tua, dan ada orang punya kebutuhan. Ya. Dan ini benar, ada sebagian imam kalau jadi imam lama sekali ya. Dia seperti sedang murojaah tatkala jadi imam. Ngulangi hafalan. Nanti kalau ngulangi hafalan di rumah jadi imam jangan seperti itu. Lihat kondisi makmum di belakang. Bukan juga cepat-cepat sekali, tidak. Tapi yang seimbang ya. Karena banyak orang di belakang yang kita tidak tahu. Ada orang tua, ada yang punya kebutuhan, ya. Ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Sampai sebagian orang saya dapati pernah di satu kota tidak mau sholat. Begitu lihat imamnya itu dia pulang ke rumah.
Ini benar ini. Ya. Dia datang ke masjid, wah imamnya pulang ke rumah. Kenapa imamnya? Karena baca pasti lama. Ya, pasti lama. Maka dia pulang ke rumah. Ya, dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau ada seorang sahabat yang solat isya dengan solat yang panjang, ada sebagian sahabat tidak mau solat di masjid. Ya. Lapor kepada Nabi, kenapa si fulan bacanya terlalu lama. Maka Rasulullah SAW tegur. Afatanun anta ya Mu'ad, itu Mu'ad bin Jabal jadi imam. Apa kau membuat fitnah wahai Mu'ad? Ya. Hati-hati. Di sini Rasulullah SAW mengkhususkan menyebutkan tentang orang tua yang ada di belakang jadi makmum. Ingat, maka kalau makmum itu di antara sunnahnya kalau dia solat dia balik melihat imam, sunnahnya dia balik melihat kondisi makmum. Lihat kondisi makmum. Anak muda semua Al-Baqarah ya. Kalau tua-tua ada yang sakit, aduh, jangan Al-Baqarah ya. Ya, yang lebih besar apa hewannya al-fil ya. Jadi maksud saya lihat kondisi. Jadi imam melihat kondisi makmum ya. Kalau memang kondisinya ada yang sakit, karena ada sebagian orang sakit nekat salat berjamaah. Ada orang tua yang sangat ingin salat berjamaah, maka itu kondisi mereka. Di sini perhatian maksud saya Nabi mengkhususkan penyebutan ya wal kabir. Ingat di belakang di makmum ada di antara mereka orang-orang yang sudah tua. Apalagi kalau kita berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, maka terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Tapi bukan ini pembahasannya. Ya. Bisa pengajian sendiri tentang memuliakan orang tua. Namun ada satu hadis yang menarik. Ada seorang laki-laki datang menuju Nabi SAW. Dan dia berkata, Inni ji'tu ubayyika alal hijrah. Ya Rasulullah, saya datang untuk membaiat engkau untuk berhijrah. Subhanallah, dia datang untuk melakukan ibadah yang sangat mulia, itu berhijrah. Walaqad taraktu abawayya yabikiyan. Namun saya tinggalkan ayah dan ibu saya menangis. Datang ibunya menangis untuk apa? Ingin berhijrah, ingin meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Bapak ibunya mungkin sedih, tidak mau, menangis. Datang dalam rangka untuk berhijrah. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi tidak berkata, sudah tinggalin saja. Bismillah. Biarin menangis, nggak jadi masalah. Ini kan sunnah Nabi SAW. Cuekin aja, enggak. Kata Nabi SAW, irji ilaihima. Kembalilah kepada mereka berdua. Fa'athikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Padahal untuk baiat untuk apa? Hijrah. Nabi suruh pulang dulu. Ya. Menunjukkan bagaimana perhatian Nabi terhadap orang tua. Ya. Jadi jelas firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak akan mengutus engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita lanjutkan. Sekarang rahmat terhadap anak-anak kecil. Rahmat terhadap anak-anak kecil. Anas bin Malik berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih sayang kepada anak-anak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW rahmat. Anak-anak dicium, anak-anak digendong, dipangku, kemudian ya dalam hadis ada setiap sahabat kalau anaknya baru lahir dibawa kepada Nabi untuk mendapat keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibawa anak, kemudian lagi digendong, tahu-tahu kencing, ngompoli baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak komentar sama sekali. Ambil enggak. Biarin saja anak tersebut kencing sampai puas. Rasulullah SAW tinggal ngambil air kemudian dipercikan. Subhanallah, rahmat. Rahmat yang bukan diada-adakan. Ada orang berusaha seakan-akan kasih sayang, seakan-akan lembut, ngelembut-ngelembuti diri, padahal kasarnya luar biasa ya. Nabi SAW tidak, memang rahmatnya dari sananya. Ya. Saya katakan, saya ulangi lagi, rahmat adalah sifat yang menempel pada diri Nabi, tidak pernah terlepas dari Nabi meskipun dalam sedetik pun, dalam sekejap mata pun, dalam kondisi apapun. Tidak pernah rahmat tersebut terlepas dari Nabi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kata Allah, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Sungguh dengan karunia Allah maka engkau pun menjadi lembut terhadap mereka. Ya. Lembut, rahmat adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencium Al-Hasan, cucu Nabi, Al-Hasan bin Ali. Dan di sisi Nabi ada seorang bernama Al-Aqra' bin Habis dari Arab Badui. Maka waktu Nabi mencium Al-Hasan, Al-Aqra' komentar. Dia berkata, "Li asratun minal walad, ma qabbaltu minhum ahadan." Saya punya 10 anak laki-laki, saya enggak pernah cium anakku sama sekali. Seorang pun enggak pernah saya cium. Karena sebagian orang menyangka tidak mencium anak-anak ya, melotot sama istri itu adalah bentuk apa? Kejantanan.
Itu bentuk kegoblokan, ya, bukan kejantanan. Ya, jadi dia merasa di antara kejantanan, di antara kehebatan, di antara kekuatan tidak cium anak-anak. Maka dia bangga. Dia bilang, saya punya anak 10 orang, saya tidak pernah cium satu orang pun dari mereka. Apa komentar Nabi SAW? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Menunjukkan seorang yang tidak mencium anaknya, bentuk dia tidak punya kasih sayang. Seharusnya seorang cium apa? Anaknya. Cium anaknya enggak mau, tarik aja cium. Ya. Harus lembut teman anak dekat dengan kita. Ya. Ada saatnya nanti kalau udah besar dia enggak mau dicium-cium lagi. Masih kecil-kecil kita ciumin aja. Nanti sudah mulai SMP sudah enggak mau dicium. Anak saya kecil yang besar, yang kecil saya cium-cium semua. Sekarang sudah mulai SMP sudah enggak mau apa? Dicium. Sudah besar. Ya. Tapi seorang mencium anak adalah bentuk rahmat. Dan Nabi menegur orang yang tidak mau mencium anaknya, disangka bahwasanya tidak mencium adalah sifat hebat, sifat kejantanan dan yang lainnya. Kaidah lagi, Nabi ingatkan kaidah man la yarham la yurham. Ini kaidah ya yang mutlaqah, barang siapa yang tidak merahmati maka dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi SAW sedang salat. Tiba-tiba ada Al-Hasan dan Husain, diriwayatkan oleh seorang sahabat. Sahabat mengatakan suatu hari Nabi sedang salat. Kemudian tiba-tiba adalah Hasan dan Husain, Nabi sujud, tiba-tiba Hasan atau Husain tadi naik di atas pundak Nabi. Jadikan Nabi sebagai tunggangan, kuda-kudaan atau onta-ontaan atau himar-himaran. Pokoknya ditunggangi. Akhirnya Nabi sujud lama sekali. Nabi sujud lama sekali. Sahabat perawi hadis ini angkat kepalanya. Kenapa sih lama sekali? Oh, ternyata ada anak di sujud lagi. Setelah selesai salat, para sahabat yang lain tidak tahu kondisi datang kepada Nabi bertanya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahranai salatika sajdatan atoltaha." Ya Rasulullah, engkau tadi salat di tengah-tengah salatmu, kau sujud lama sekali. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun. Sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu, au annahu yuha ilaik, atau ada wahyu yang Allah turunkan kepadamu. Kenapa lama sekali engkau sujud? Para sahabat juga tidak berani protes. Jangan-jangan Nabi lagi sujud turun surat tertentu, kan lama. Apalagi kalau turun surat Al-Baqarah. Jadi Nabi sujudnya lama, disangka ada mereka tidak berani tegur, ya. Tidak menyangka Nabi lupa. Makanya tanya, ada sesuatu kah atau turun wahyu? Maka Nabi jelaskan, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Tidak ada sesuatu pun dan tidak ada wahyu yang turun kepadaku. Walakin ibni irtahalani, tapi cucuku ini menjadikan aku tunggangannya. Fakarihtu an nu'ajjilahu hatta yaqdi hajatahu, dan saya tidak ingin membuat dia terburu-buru sampai dia selesai dari keinginannya. Subhanallah. Nabi tidak ingin menyakiti hati Hasan atau Husain yang sedang main apa? Kuda-kudaan. Ya. Bayangkan Nabi yang jadi kuda, jarang-jarang seperti ini. Kakeknya dijadikan kuda. Ya. Kalau sebagian kita anak naik langsung tinggal diputar-putar. Ini enggak, Nabi sabar, diundak-undak, Nabi sabar. Sampai kalau saya boleh ucapkan dengan ibarat saya, sampai mengorbankan para sahabat yang ikut-ikut sujudan lama. Nabi tidak peduli, biarin lama. Yang penting anaknya apa? Senang. Anaknya apa? Senang. Kenapa? Rahmat muncul dari diri Nabi SAW luar biasa. Tidak dibuat-buat, tapi dari sananya. Kemudian juga sebaliknya Rasulullah SAW pernah mempercepat salat gara-gara ya ada anak yang menangis. Kata Nabi SAW, "Inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha." Saya masuk dalam salat dan saya ingin panjangkan salat saya. Fa asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba saya mendengar ada suara tangisan anak-anak. Anak kecil nangis. Fa atajawwazu fi salati, maka saya pun menyegerakan salatku. Mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukai. Karena saya tahu bagaimana beratnya perasaan ibunya tatkala mendengar anaknya menangis. Rasulullah SAW percepat salat. Ya. Kenapa? Karena kasihan sama anak yang sedang menangis. Kadang-kadang juga salat ada imam, anak sudah nangis, sana nangis, ini dia tetap baca panjang-panjang. Subhanallah. Kasihan. Pertama kita sudah enggak khusyuk, kasihan ibunya ya. Terus ngapain panjang-panjang? Sudah ganti surat ya. Ganti surat, jangan, atau segera berhenti karena anak-anak sedang pada nangis, maka jangan diperpanjang salatnya. Yang lebih menakjubkan para hadirin, kisah Abu Umair. Jadi Rasulullah SAW sering pergi ke rumahnya Abu Talha. Abu Talha ini punya istri namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala dari bapak yang lain. Punya anak namanya Anas bin Malik. Waktu Nabi datang kota Madinah, Ummu Sulaim mengantarkan anaknya Anas bin Malik kepada Nabi. Ini Nabi jadi pembantu. Akhirnya Anas menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena arahan ibunya Ummu Sulaim.
Namun Anas bin Malik ya sangat baik kepada Nabi dan Nabi pun luar biasa sangat baik kepada Anas bin Malik. Sehingga para ulama menyebutkan karena Nabi menghargai Anas pembantunya, maka Nabi memuliakan keluarga Anas bin Malik. Maka Nabi sering pergi ke rumahnya Anas bin Malik, ke rumahnya Abu Talha, bapak tirinya Anas bin Malik. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Ya. Nabi sering ke situ. Suatu hari Nabi pergi ke rumahnya dan sering Nabi ke situ. Terkadang Nabi tidur siang di situ. Ya. Karena memuliakan siapa? Kata para ulama, karena Nabi memuliakan pembantunya. Itu bayangkan ada majikan perhatian betul sama pembantunya, sampai datang ke rumahnya, sampai perhatian terhadap keluarga pembantunya. Lihat bagaimana rahmat Nabi bahkan kepada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi datang ke rumah Anas bin Malik. Kemudian Nabi melihat Abu Umair. Abu Umair adalah akhun shaghir, ya. Fatim, ya baru saja masih kecil, baru saja lepas dari susu. Baru lepas dari tidak lagi menyusu sama ibunya. Anak-anak biasanya lepas dari susu ibunya umur berapa? Ya 3 tahun mungkin. 2 tahun, 3 tahun. Berarti masih sangat kecil. Ya. Kana li akhun shaghir, kata Anas, saya punya adik kecil. Kemudian ternyata Abu Umair lagi sedih. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya, ada apa? Mali ara Abu Umair hazinan. Kok saya melihat Abu Umair lagi sedih? Apa urusan kepala negara dengan anak kecil? Qalu mata nugaruhu. Maka dikatakan burungnya mati. Dia punya peliharaan burung, dia main-main dengan burung tersebut, mati. Maka Nabi datang kepada Abu Umair, Nabi berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Abu Umair, apa yang telah menimpa burungmu si Nugair? Perhatikan, para ulama menjelaskan, ini hadis ini luar biasa sampai sebagian ulama menuliskan ada 60 faedah dari hadis ini. Saya enggak mungkin sebutin semuanya. Ini hadis yang sederhana ini ternyata sampai mengeluarkan 60 Ibnul Qas Al-Faqih Asy-Syafi'i mengeluarkan 60 faedah berkaitan dengan hadis ini. Tapi di antaranya yaitu bagaimana perhatian Nabi terhadap pembantunya Anas bin Malik sampai dia memuliakan keluarga pembantunya gara-gara Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahkan Nabi menyempatkan diri untuk ngobrol sama anak kecil yang sedang sedih ini. Padahal anak tersebut kata para ulama paham omongan Nabi. Dia umur 3 tahun, paham apa? Dan Nabi tidak mengatakan, alah burung gitu aja mati. Sedih-sedih aja, tinggal beli baru, enggak. Tapi Nabi menurunkan mustawa dia, ya, maksudnya nalar dia, cara berbicara dia turunkan. Kemudian untuk berbicara dengan anak kecil seperti ini, rahmat Nabi luar biasa. Dia mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Nabi sudah tahu, ya artinya kalau bahasa Indonesia, wahai Abu Umair, apa yang telah terjadi pada burung peliharaan? Ya, harusnya Nabi sudah tahu udah mati, ya, tapi Nabi ajak ngobrol supaya untuk menghilangkan kesedihannya. Mau-maunya Nabi kepala negara menyempatkan waktu dengan penuh kesibukannya seperti itu, ya. Padahal istrinya 9 sibuknya luar biasa. Kita istri 1 saja sudah kadang sibuknya luar biasa, apalagi istri apa? 9. Sempat-sempatnya untuk memuliakan anak kecil tersebut yang belum tentu paham tentang bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercanda dengan anak tersebut. Baik. Kita loncat, khawatir waktu enggak cukup. Adapun rahmat Nabi kepada wanita sangat banyak. Terlalu banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khaira, ya, terutama kepada para istri. Kata Nabi, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhila, karena para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ya. Jadi wanita itu memang bengkok, ya. Seperti tulang rusuk asal penciptaannya. Yang paling bengkok bagian atasnya. Ada yang mengatakan maksudnya akhlaknya bengkok, ada yang mengatakan suka ngomong susah jaga mulut, ya. Kalau ngomong bengkok-bengkok. Kalau marah cepat marah, emosi cepat emosi, itulah perempuan. Tidak bisa mengendalikan perasaannya. Perasaannya lebih dahulukan daripada nalarnya. Waktu Nabi menyebutkan hal ini, bahwasanya wanita itu, ya, bengkok, akhlaknya kurang, ya, tidak bisa diluruskan tulangnya. Fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Kalau kau berusaha meluruskan tulang rusuk akan patah. Ya. Tulang rusuk begini, yang paling atas, yang paling bengkok. Ya. Itulah wanita. Nabi menyebutkan kekurangan wanita buat apa? Buat agar kita perhatian sama wanita. Nabi buka hadisnya yang mengatakan istausu bin nisa'i khaira.
Berbuat baiklah kepada wanita. Berwasiatlah kalian saling mewasiatkan untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Di antara makna hadis ini, istausu artinya tawassu bin nisa'i khairan. Hendaknya kita saling mengingatkan. Kita ingatkan teman kita, gimana, sudah perhatian sama istrimu enggak? Karena terkadang berbuat baik sama istri perkara yang terlupakan. Kemudian Nabi sebutkan tentang kekurangan wanita. Nabi tutup lagi di akhir hadis, fastausu bin nisa'i khairan. Maka berbuat baiklah kepada wanita. Jadi bukan nyebutin kekurangan wanita untuk dihina, bukan. Tapi agar kita memberi uzur kepada wanita. Ya. Jangan waktu istri kita salah kita bilang dasar bengkok, dasar tulang rusuk ya. Bengkok atas bawah. Jangan, enggak. Tetapi Rasulullah menyebutkan kekurangan wanita tersebut bukan untuk kita cela, ya, tetapi untuk kita kasih uzur. Makanya dia berkata, la yafruq mu'minun mu'minah in kari minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami benci kepada seorang istri. Kalau ada perangai yang dia tidak suka, pasti ada hal lain yang dia sukai dari istrinya. Ya, karena tidak ada istri yang sempurna. Sering salah, sering lupa, dikasih tahu berulang-ulang tidak paham, ya. Dan demikianlah para wanita. Rasulullah SAW sebutkan bagaimana kekurangan mereka terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, kemudian akal mereka, namun bukan untuk dihina, tapi untuk diberi uzur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahliya. Aku adalah sebaik-baik kalian adalah suami yang terbaik, dan aku adalah suami yang terbaik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis luar biasa, kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku adalah suami yang terbaik. Ya. Menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau Anda seorang suami ingin meraih keterbaik di sisi Allah, ada jalan yang luar biasa. Jadilah terbaik bagi istri. Kalau Anda berbuat baik sama teman, ngobrol sama teman, senyum sama teman, maka istri lebih utama. Untuk Anda ajak ngobrol, untuk ajak senyum, untuk Anda traktir. Sebagian orang sama teman-temannya luar biasa, traktir sana, traktir sini, ngajak makan, ngobrol sana sini. Begitu sama ketemu istrinya, kaku, diem, pasif. Lihat WhatsApp terus, Facebookan terus. Ketawa-ketawa, ternyata ketawa sama WhatsApp. Ya. Sampai rumah buka WhatsApp 20 grup. Ya. Grup poligami 1, poligami 2, poligami 3. Jadi istri harus lebih utama untuk kita ajak ngobrol, untuk kita senyumin, untuk kita ajak traktir, untuk kita baikin. Dan ini kriteria yang dipasang oleh Nabi. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan ini butuh keikhlasan. Karena kalau kita baik sama istri, orang lain enggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dan tidak perlu kita cerita-cerita sama orang. Oh, saya sama istri saya luar biasa. Oh, ngapain kau cerita-cerita? Itu amal soleh, sembunyikan. Apalagi tulis di Facebook, saya sama istri saya begini. Maksudnya apa? Biar banyak akhwat yang tertarik. Ngapain gitu? Enggak usah cerita obral kebaikanmu di luar. Yang penting Allah Maha tahu Anda berbuat baik sama keluarga Anda, sama istri Anda. Ini luar biasa perhatian Nabi terhadap para wanita. Makanya para wanita luar biasa. Tidak boleh bersafar tanpa mahram supaya dijaga. Rasulullah suruh bawa mahram supaya dijaga. Sebagian wanita mengatakan, Ustaz, saya mau safar tanpa mahram. Saya kan sudah tua. Tua umur berapa? 40 masih muda ya? Ya ukhti. 40 masih cantik ya. 45 Ustaz, sama masih cantik. 55 Ustaz, ya cantiklah tetap 55. Kata pepatah Arab, likulli saqitin laqit. Setiap yang jatuh pasti ada pemungutnya. Ibu berumur 55 ada cowok yang 75 tahun yang naksir. Jadi lihat bagaimana Islam menyuruh agar wanita keluar bersafar bersama mahram supaya menjaga wanita tersebut. Ya. Suruh di rumah, suami yang kerja untuk memuliakan wanita tersebut. Kalau menikah harus pakai wali. Sebagian wanita sok pintar, ngapain pakai wali? Saya sudah bisa mikir sendiri. Ya ukhti, banyak wanita yang mudah digombali oleh para laki-laki. Kalau dia nikah tanpa mahram, mungkin dicerai, dinikahin hari ini 2 hari dicerai, gampang sekali. Tapi kalau ada mahramnya yang melihat ini laki pantas atau tidak. Ya, karena wanita digombali di SMS macam-macam langsung tergeletak ya. Gara-gara gombal lelaki tersebut ya. Dan wanita memang paling hobi digombali. Ya. Tetapi saya bukan penggombal ya. Maksud saya, ini semua kalau antum perhatikan dalam rangka untuk menjaga wanita. Rahmat Islam terhadap apa? Wanita. Adapun orang-orang kafir yang mengatakan wanita harus bebas, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Wanita kemudian kerja sana, kok jadi supir bis, jadi aduh gimana? Ya. Mudah disentuh oleh siapa saja. Islam tidak demikian. Wanita dimuliakan. Jangan dengar perkataan orang-orang kafir ya. Atau orang-orang liberal.
yang mengatakan wanita boleh jadi ini, boleh jadi anu, wanita boleh jadi imam, wanita boleh khutbah Jumat. Wah, bahaya kalau wanita jadi imam. Saf pertama penuh semua nanti. Laki-laki semua. Apalagi wanita yang cantik, wah bahaya. Ya. Apalagi kalau khutbah Jumat, semua memandang khotibnya serius ya. Yang khutbah cantik gimana? Enggak benar. Jadi ingat, tidaklah syariat mensyariatkan sesuatu kecuali rahmat. Dan rahmat Nabi SAW kepada wanita sangat luar biasa. Kalau kita mau cerita ini tentu sangat banyak. Demikian juga bagaimana rahmat Nabi kepada para pekerja, kepada para pembantu. Tadi kita sudah jelaskan tentang Anas bin Malik, bagaimana Nabi muliakan dia, bahkan Nabi ke rumahnya bercanda dengan Anas bin Malik, dengan keluarganya demi memuliakan pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ikhwanukum khawalukum." Nabi berkata tentang para pembantu, tentang para budak, sungguhnya pembantu-pembantu atau budak-budak adalah saudara kalian. Ikhwanukum. Kata Nabi, saudara-saudara kalian. Ja'alallahu tahta aidikum. Allah jadikan kalian berkuasa atas mereka. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang saudaranya di bawah penguasaan dia, jadi pekerja dia, jadi pembantu dia, jadi budaknya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka berilah makanan kepada dia apa yang dia makan. Bayangkan. Nabi mengajarkan kepada kita pembantu, kita makan itu, pembantu juga makan itu. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yulbisu mimma yalbas. Pakaikan dia pakaian yang kita pakai juga. Ini mungkin agak susah ya. Kalau pembantu pakai pakaian mahal kan dikira majikan. Kita yang dikira pembantu nanti. Tapi kalau makan dengan apa yang kita makan sangat mudah. Di rumah yang masak ya makan bareng-bareng. Yang penting dia makan, kita juga makan dengan makan yang sama. Kalau kita jalan-jalan ke restoran, kita makan aja, dia juga makan. Ya. Dia makan sebagaimana yang kita makan. Kita muliakan dia. Yang suruh Nabi SAW. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Dan jangan kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka mampu untuk lakukan. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Kalau kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang berat, maka bantulah mereka. Luar biasa kata Nabi, ikhwanukum khawalukum. Nabi menamakan para pembantu dengan saudara-saudara. Dalam hadis kata Nabi SAW, man latama mamlukahu au darabahu fa kafaratu an yu'tikahu. Barang siapa yang menampar budaknya, ya, atau memukul budaknya, maka kafarahnya harus dibebaskan budak tersebut. Harus dibebaskan budak tersebut. Ini budak, bukan pembantu. Pembantu lebih tinggi derajatnya daripada budak. Budak saja itu yang kita miliki budak tersebut. Ya, boleh kita jual budak tersebut. Ya. Itu aja kalau kita tampar atau kita pukul, Nabi bilang bebaskan. Tidak boleh. Apalagi pembantu, apalagi supir, apalagi yang bukan budak kita. Ya, tentu tidak boleh, lebih tidak boleh lagi. Suatu hari kata Abu Mas'ud Al-Ansari, kuntu adribu gulaman li. Suatu hari aku memukul budakku. Fasami'tu min khalfi sautan, tiba-tiba aku mendengar suara di belakangku menegur. Berkata, "I'lam Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi." Ketahuilah Abu Mas'ud, sungguhnya Allah lebih kuasa terhadap engkau daripada engkau terhadap budakmu. Faltafatu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nengok ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah." Ini budak yang sudah saya pukul, saya bebaskan, saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, Rasulullah SAW berkata, "As-salata wa ma malakat aymanukum." Kata Nabi, perhatianlah terhadap salat, perhatian terhadap salat. Wa ma malakat aymanukum, artinya dan budak-budak kalian perhatikanlah. Subhanallah. Ini jangan diterjemahkan ya. Biasanya orang mengatakan Nabi kalau mau meninggal mengatakan apa? As-salat, as-salat. Padahal lanjutannya. Lanjutannya as-salat, as-salata wa ma malakat aymanukum. Yang artinya perhatianlah terhadap salat. Perhatikanlah salat dan perhatikanlah budak-budak kalian. Artinya perhatikan pembantu-pembantu kalian. Orang-orang lemah di rumah kalian. Perhatikan. Jangan dizalimi, jangan dihina, jangan ditunda-tunda gajinya ya, dan yang lainnya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perhatian Nabi terhadap fakir miskin, rahmat Nabi terhadap fakir miskin tentunya sangat banyak. Nabi sendiri hidup dalam kondisi sangat-sangat sederhana. Dialah kepala negara kaum muslimin. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang memberi bekas di tubuhnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab tatkala melihat bekas tikar di
lambung Nabi SAW, maka dia pun menangis. Ya. Dia tahu ini di depan dia adalah seorang yang sangat mulia, termulia di alam semesta, rajanya kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, yang bisa menguasai dunia ini, ternyata tidur seperti ini. Ya. Hidup dengan penuh kesederhanaan. Kemudian dalam hadis Aisyah pernah berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin min ta'amin thalathata ayyam hatta qubid." Tidak pernah keluarga Nabi kenyang selama 3 hari. Tidak pernah. Kalau kenyang paling sekali 3 hari berturut-turut, kenyang tidak pernah. Ya. Sampai meninggal dunia. Kita sehari 3 kali kenyang. Sehari 3 kali kenyang. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya. Ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal, thumma ra'ainal hilal. Thalathatu ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Aku melihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada api dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang dimasak. Bayangkan, coba ibu-ibu bayangkan, di rumah 2 bulan enggak pernah masak. Bukan berarti belanja di warung-warung, enggak. Enggak pernah masak karena enggak ada sesuatu yang bisa dimasak. Maka ditanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa makanan kalian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, korma dan air putih. Bayangkan 2 bulan cuma makan korma dan air putih. Itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Betapa sering Nabi datang pagi-pagi ke rumah istrinya. Hal indakum ta'am, ada makanan atau tidak? Kata istrinya enggak ada. Kata Nabi, fa idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Enggak ada sarapan, kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Tinggal di rumah yang sangat kecil, saking kecilnya bisa lihat bagaimana kuburan Nabi sekarang, mungkin 4x4, 3x4, itulah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kecilnya Nabi kalau ingin salat tahajud, maka dia harus menyentuh kaki Aisyah karena Aisyah tidur di depan Nabi, supaya kakinya dilipat supaya Nabi bisa sujud. Karena enggak ada space lagi untuk salat malam, harus salat di tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu taala anha, saking kecilnya rumah tersebut. Sementara kita Masya Allah rumah 100 meter persegi, 200 meter persegi, ada ruang ini, ruang ini, ruang ini, ruang ini, tapi enggak pernah salat malam. Atau di antara kita tidak bilang banyak Masya Allah wajah-wajah yang bercahaya hari ini yang tadi malam salat malam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi rumah besar-besar salat malam enggak ada. Ini yang menyedihkan. Nabi rumah kecil. Rumah kecil. Ada tamu datang kepada Nabi, minta dijamu. Saya dalam kondisi sulit, kata Nabi kepada sahabat, coba periksa rumah istri-istri saya, ada makanan atau tidak? Maka sahabat ini keliling datang ke rumah istri pertama, ada makanan atau tidak? Kata istrinya, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, di rumah tidak ada kecuali air putih. Bayangkan, di rumah tidak ada kecuali air putih. Istri kedua juga demikian, istri ketiga sampai istri ke-9, semuanya cuma air putih di rumah. Bayangkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah di rumahnya ada seorang ibu datang dengan 2 putrinya, minta makan saking laparnya, ketuk pintu Aisyah. Aisyah cari makanan, dia cari enggak dapat kecuali 1 butir korma. Maka 1 butir korma satu-satunya yang dia miliki di rumah, dia kasih kepada wanita tersebut. Wanita tersebut belah 2 dikasih sama putri-putri. Ibu-ibu sekarang coba lihat di rumah ya, buka kulkas, Masya Allah isinya beraneka ragam, ATM juga sampai 5 ya. Bank ini ya. Apalagi ya, kulkas, kemudian kitchen set ya, macam-macam ya, makanan beraneka ragam. Masih belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya inilah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa untuk kaya raya tapi Nabi tidak mau. Setiap dia dapat harta dia bagi-bagikan. Tidak ada 3 hari lewat kecuali sudah dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gelisah kalau 3 hari lewat sementara masih ada harta yang dia simpan, dia bagi-bagikan. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada fuqara. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang miskin. Kalau Nabi berbicara tentang orang miskin, Nabi tahu betul bagaimana penderitaan orang miskin. Bagaimana sejak kecil dia miskin. Kalau Nabi berbicara tentang anak yatim, Nabi tahu betul bagaimana nasib seorang anak yatim. Sejak kecil beliau yatim. Beliau yatim, kemudian jadi penggembala kambing saking miskinnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu ar'al ghanam bi kararid li ahli Makkah." Dulu aku menggembalakan kambing-kambingnya penduduk Mekah untuk dapat beberapa sen. Bukan kambing Nabi, kambingnya penduduk Mekah. Nabi gembalakan supaya dia dapat upah dari mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hidupnya sangat-sangat sederhana. Oleh karenanya Nabi tahu betul tentang bagaimana ya susahnya seorang miskin, maka begitu banyak hadis-hadis yang menyuruh kita perhatian terhadap
orang miskin, untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ya, ini menunjukkan rahmat Islam terhadap orang miskin. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan sekarang rahmat Nabi terhadap orang-orang yang bersalah. Kita tahu sifat salah adalah sifat dasar manusia. Sebagaimana manusia pelupa, sebagaimana manusia lapar dan dahaga, sebagaimana manusia ada syahwatnya, demikian juga sifat dasar manusia adalah bersalah. Manusia diciptakan dengan dipasang sifat bersalah tersebut. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam pasti suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang bersalah, yang berdosa adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW menghadapi sebagian sahabat yang bersalah dengan sikap yang penuh rahmat. Di antaranya kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala dia salat jadi makmum di belakang Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang makmum sahabat bersin dalam salat. Hashim, kemudian dia bilang alhamdulillah. Dan ini boleh. Boleh seorang lagi salat dia bersin, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tidak membatalkan salat. Karena dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang dengar tidak boleh jawab, ya rahmukallah, enggak boleh. Karena berarti dia berbicara dengan orang lain dan berbicara di luar kepada Allah, maka salatnya batal. Makanya kalau kita sedang salat ada orang salami, assalamualaikum, enggak boleh kita jawab waalaikumsalam, enggak boleh. Kita kasih isyarat saja. Muawiyah bin Hakam As-Sulami waktu mendengar ada yang bersin bilang alhamdulillah, dia jawab, ya rahmukallah. Para sahabat yang lain kaget ya. Maka faramanil qaum bi absari, maka sahabat semua yang lain ngelihat dia. Fakultu, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Dia ngomong lagi, ngapain lihat-lihat saya? Sudah salah ngomong ya rahmukallah. Ditegur sama sahabat. Sahabat enggak mungkin bilang diam, karena kalau bilang diam batal lagi salatnya. Batal semua nanti. Maka ditegur cuma dengan penglihatan. Waktu dilihat, dia protes. Kata dia, ngapain lihat-lihat lagi? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Maka para sahabat mukul-mukulkan tangannya di pahanya supaya dia diam. Tatkala setelah itu selesai salat, kemudian Nabi menegurnya. Kata beliau, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat ada seorang guru sebelumnya maupun sesudah Nabi yang terbaik pengajarannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah dia tidak membentakku. Rasulullah SAW tidak membentakku, tidak memukulku, tidak memakiku ya, karena bikin heboh di belakang. Bikin heboh. Dan di antara mukjizat Nabi, Nabi bisa lihat orang di belakang lagi salat. Itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bikin heboh. Ya. Namun Nabi tidak membentaknya, Nabi tidak memarahinya, Nabi tidak memukulnya. Nabi cuma berkata, "Inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sungguhnya salat itu tidak pantas ada pembicaraan manusia. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Salat itu adanya tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Perhatikan bagaimana ya Nabi menghadapi orang yang berbuat salah. Demikian juga tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Dia bersalah. Bagaimana Nabi menghadapi kesalahan dia? Dengan penuh kesabaran. Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada orang Badui datang kemudian kencing di masjid. Bayangkan. Arab Badui datang kemudian kencing di masjid. Bukan Masjid Al-Azhar Cempaka Putih, bukan, Masjid Nabawi. Kencing di Masjid Nabawi. Fazajarahun nas, para sahabat kemudian teriak, fasahu, mereka teriak, "Eh, berhenti, berhenti." Ya, mungkin gitulah kira-kira. Kata Nabi, biarin dia. Diam. Biarin. Orang Arab Badui santai aja terusin kencing. Dia tahu Nabi bela dia, santai. Subhanallah. Kemudian Nabi setelah dia selesai kencing, Nabi suruh ngambil air seember untuk ditumpahkan. Fa uhriqa alaihi, ditumpahkan. Baru Nabi kemudian tegur dia, bahwasanya salat masjid tidak pantas ya untuk kencing dan kotoran, tidak boleh. Tapi hanya untuk mengingat Allah, salat dan untuk baca Quran ya. Sahabat Arab Badui inilah kemudian dia salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kagum dengan akhlak Nabi, dia berkata, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana." Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Saking kagum dengan akhlak rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian juga suatu hari Rasulullah SAW masuk di masjid atau Rasulullah melihat ada ludah atau bekas ingus yang ada di masjid. Rasulullah terganggu. Tapi Rasulullah SAW ingin beri pelajaran kepada masyarakat, kepada para sahabat. Jangan ada yang buang ingus, buah ludah di masjid. Ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menghadapi para sahabat. Rasulullah SAW berkata, Ayyukum yuhibbu an yu'ridallahu anhu. Siapa di antara kalian yang suka Allah berpaling darinya? Fakhasya'na, tidak ada yang berani ngomong, semuanya diam. Rasulullah ulangi lagi. Siapa di antara kalian yang suka Allah berpaling darinya? Kami pun diam. Rasulullah ulangi lagi. Siapa di antara kalian yang suka Allah berpaling darinya? Kami pun berkata, la ayyuna ya Rasulullah. Siapa di antara, tidak ada di antara kami yang ingin Allah berpaling darinya. Kemudian Nabi menjelaskan, fa inna ahadakum idza qama yusalli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat maka Allah sedang berada di hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi. Maka janganlah dia meludah di depannya, demikian juga jangan meludah sebelah kanannya. Ya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi yusra, tapi dia meludah sebelah kiri di bawah kaki kirinya. Ya. Atau dia ludah ke baju kemudian dilipat. Ya. Kalau ada tisu ya, ludah di tisu ya. Jadi maksud saya kemudian Rasulullah SAW kemudian mengambil semacam kayu, kemudian dia pun membersihkan bekas ludah tersebut, ya, atau bekas ingus tersebut. Kata para ulama, lihatlah Nabi SAW tidak suka dan tidak suka masjid dikotori, ya. Kemudian ada seorang sahabat, ya, mendatangkan minyak wangi untuk kemudian ditempelkan di bekas dari ingus atau bekas dari ludah tersebut. Ini makanya dianjurkan kita kasih minyak wangi di mana? Di masjid. Ya. Kasih masjid, kasih minyak wangi, kasih parfum sehingga orang nyaman tatkala salat. Ada AC-nya. Ya, kita memuliakan ini rumah Allah. Barang siapa yang memuliakan rumah Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka buat orang agar nyaman tatkala salat di masjid. Makanya sampai sekarang orang-orang Arab juga sering bawa gaharu dibakar, kemudian diputar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di masjid-masjid. Sampai pernah saya pas di musim haji, ada orang Indonesia yang protes. Waktu itu kita ceramah bahasa Indonesia. Dia bilang, "Pak Ustaz, katanya orang-orang Saudi tidak khurafat Ustaz. Kenapa saya lihat mereka di masjid?" Padahal bukan kemenyan, tapi apa? Gaharu. Yang perhatian kita di sini, Nabi tidak bertanya, siapa yang ludah di sini? Nabi tidak bikin begitu. Ini ada kesalahan, ada yang meludah di masjid. Nabi tidak tanya siapa yang meludah di sini. Tidak boleh kalian meludah di sini, tidak. Nabi memberi cara dengan cara yang baik. Kata Nabi, ya, barang siapa yang meludah ke depan akan Allah berpaling darinya. Kemudian Nabi membersihkan secara langsung sehingga para sahabat tahu tidak boleh lagi meludah di situ. Baik. Demikian juga ya bagaimana rahmat Nabi SAW terhadap orang-orang yang berdosa. Ya. Banyak hadis-hadis bagaimana rahmat Nabi terhadap orang-orang yang berdosa. Ya, contohnya seperti Ma'iz Al-Aslami yang dia pernah terjerumus dalam zina. Ya. Kemudian dia pun melapor kepada Nabi. Dia datang, kata dia, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku." Artinya dia berlumuran dosa, habis berzina. Kata Nabi, "Waihak irji' fastaghfirillah wa tub ilaihi." Kata Nabi, "Celaka engkau, pergilah engkau istighfar sama Allah, bertobat kepada Allah. Enggak usah lapor-lapor." Artinya kata Nabi seakan-akan enggak usah lapor. Nabi mengatakan, "Celaka engkau, pergi beristighfar dan bertobatlah kepada Allah." Kemudian dia pergi, dia balik lagi habis berzina. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sucikan aku." Rasulullah SAW ulangi lagi, "Waihak fastaghfirillah wa tub ilaihi." Pergilah engkau, istighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Dia pergi. Datang lagi yang ketiga kali, "Ya Rasulullah, tahhirni, ya Rasulullah, sucikanlah aku." Sampai yang keempat, Rasulullah usir lagi. Datang keempat, maka Rasulullah SAW berkata, "Fima utahhiruka." Untuk apa saya sucikan engkau? Dari apa saya sucikan engkau? Dari kesalahan apa? Kata dia, minazina, dari dosa zina. Rasulullah SAW mengatakan, "Abihi junun." Dia tanya sama sahabat-sahabat, "Ini orang ini gila enggak?" Lapor bahwasanya dia berzina. Maka orang-orang mengatakan dia tidak gila ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, "Asyariba khamran?" Ini dia minum khamar kah? Sampai ngaku seperti ini.
Maka ada seorang datang cium-cium di mulutnya, enggak ada bau khamar. Rasulullah SAW berkata, "Azanaita, kau berzina?" Kata dia, "Na'am." Iya, Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Ata'lamuna bi aklihi ba'san tunkiruna minhu syai'an?" Menurut kalian ini Maiz ini waras? Ada sesuatu yang kalian aneh dari dia? Kenapa Nabi ingin dia tidak usah seperti itu ya? Dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus dirajam, tidak harus. Selama tidak ketahuan, tidak harus dirajam. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata mereka, menurut kami dia waras ya Rasulullah. Rasulullah SAW datang kepada dia, "La'allaka qabbalta," mungkin bukan berzina, mungkin cuma dicium, gomaza mungkin cuma dipegang-pegang atau cuma dilihat-lihat. Kata dia, "Tidak ya Rasulullah, saya zina ini." Terpaksa akhirnya harus apa? Ditegakkan hukum rajam, ya. Artinya apa? Begitu cara Nabi menghadapi orang yang Nabi tidak mencaci maki dia, Nabi tidak menghina dia. "Kamu ini gimana?" Enggak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW suruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisah seorang yang berhubungan dengan istrinya di puasa bulan Ramadan. Tahu-tahu dia datang, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasulullah saya binasa." Dalam riwayat, "Ya Rasulullah ihtaraktu, saya terbakar ya Rasulullah." Saya terbakar penuh dengan dosa. Kata Rasulullah, "Mama ahlakat, apa yang buat kau binasa?" "Saya berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan." Maka Rasulullah SAW suruh dia untuk bebaskan budak. "Apa kau punya uang untuk bebaskan budak?" Kata dia, "Saya tidak punya Rasulullah." "Apa kau punya uang untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin?" Ya. Kata dia, "Saya juga tidak." "Puasa 2 bulan berturut-turut?" Kata dia, "Saya tidak bisa ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut itu susah. Kalau ada bolong satu ulangi lagi dari awal." Ya. Ini 1 bulan sudah salah ya, sudah melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut. Terakhir, "Apakah kau bisa beri makan kepada 60 fakir miskin?" Kata dia, "Saya tidak mampu ya Rasulullah." Ya, baru akhirnya Rasulullah terdiam, tahu-tahu ada hadiah kurma datang kepada Nabi, Nabi kasihkan kepada orang tersebut. Kata Nabi, "Kasih makan fakir miskin." Kata dia, "A'laman afqara minni ya Rasulullah?" Apakah saya kasih makan kepada orang lebih miskin daripada kami? Demi Allah, keluarga kami yang paling miskin di kota Madinah. Kata Nabi, "Ya, beri makan kepada keluargamu ya." Jadi orang ini datang dalam kondisi ketakutan, pulang dalam kondisi senang, bawa pulang kurma ya. Nabi tertawa, tapi ente jangan coba-coba ya. Maksud saya bagaimana rahmat Nabi kepada orang-orang yang bersalah, dihadapi dengan penuh kelembutan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tinggal sedikit, kita sekarang berbicara tentang bagaimana rahmat Nabi terhadap orang-orang selain muslim. Ya, kalau Nabi rahmat kepada kaum muslimin wajar karena mereka orang beriman, ya, rahmat Nabi yang sangat luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Timbul pertanyaan, bagaimanakah rahmat Nabi kepada non muslim? Kita ini terkadang berlebih-lebihan terhadap non muslim sehingga kita lupakan sisi rahmat. Sehingga kita kasar-kasar terus sehingga orang non muslim terkadang enggan masuk Islam. Lihat orang Islam yang kasar dari perbuatan, dari mulut, dari perkataan. Ya, padahal kita ingin orang-orang non muslim masuk Islam, dan kebanyakan orang non muslim masuk Islam karena akhlaknya kaum muslimin. Jangan sampai itu hilang. Jangan sampai itu hilang. Banyak di antara mereka masuk Islam termasuk di tanah air gara-gara akhlak kaum muslimin. Ya. Berbeda dengan agama lain. Agama lain tersebar di macam-macam negara dengan peperangan, dengan penindasan, dengan penjajahan. Islam tidak. Islam tidak. Kebanyakan Islam tersebar di mana-mana dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengkhususkan sebagian para dai untuk mendakwahi non muslim. Nabi mengutus misalnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Kata Nabi, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, dakwahi mereka. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Jadikanlah dakwah yang pertama kali ada la ilaha illallah. Ini menunjukkan Nabi mengkhususkan dai untuk mendakwahi non muslim. Dan itu yang saya lihat agak kurang di zaman kita. Ya. Jadi kita dengar ada namanya kristenisasi, kita juga ingin adanya islamisasi. Paham? Sebagaimana mereka mengkhususkan dana untuk mengkristenisasi, kita juga harusnya khususkan dana untuk islamisasi. Hujah kita kuat, argumentasi kita kuat. Kita mau berdakwah dengan agama yang lurus, agama yang sangat logis. Ya. Agama yang penuh dengan rahmat. Sebenarnya mudah untuk harusnya bisa diterima. Ya. Maka ini yang selalu kadang-kadang saya bicara dengan teman-teman.
kalau ada lembaga atau tim mengkhususkan dai-dai yang berdakwah ya non muslim, tulis buku tentang mereka, dakwahi mereka ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap non muslim. Mereka non muslim tapi mereka manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Ini umum, muslim dan non muslim. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami membuat mereka bisa berjalan di daratan dan di lautan. Dan ini mencakup muslim dan non muslim. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, non muslim dan muslim. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna, dan kami muliakan mereka di atas banyak makhluk yang lain. Jadi anak Adam sebagai manusia, apakah dia muslim dan non muslim, dari sisi manusia dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Ibni Abi Laila anna Qais bin Sa'ad wa Sahal bin Hunayf. Qais bin Sa'ad bin Ubadah ya, bersama Sahal bin Hunayf kana bil Qadisiyah. Suatu hari mereka berada di kota Al-Qadisiyah. Tempatnya orang-orang Persia, orang-orang Majusi. Famarat bihima janazatun, tiba-tiba ada jenazah Majusi lewat. Jenazah Majusi, mayat Majusi lewat. Majusi itu penyembah api. Faqama, lantas mereka pun berdiri menghargai jenazah tersebut yang lewat. Ini jenazah penyembah apa? Api. Faqila lahuma, kenapa kalian berdiri menghormati jenazah tersebut? Innaha min ahlil ardi. Ini orang Majusi, penyembah api. Kenapa harus dihormati mayatnya? Faqala, kata mereka berdua, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama. Suatu hari ada jenazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri menghormati jenazah tersebut. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, innahu Yahudi, itu jenazah Yahudi. Nabi berkata, alaysat nafsan, bukankah itu nyawa manusia? Lihat bagaimana Nabi, meskipun dia Yahudi, tetap Nabi menghargai dia sebagai apa? Manusia. Karena manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang khawatirnya terlalu semangat dalam beribadah, dalam beragama, mengalahkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berlebihan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya dia masuk neraka, urusan dia neraka, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita datang kemudian kita mendoakan semoga ampuni, enggak boleh, itu aturannya ada. Tapi dia sebagai manusia kita hormati, Nabi lakukan. Nabi berdiri menghormati jenazah tersebut karena mereka masuk dalam keumuman firman Allah, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Dan ini semakin menguatkan sifat Nabi yang Allah sebutkan, nama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan kita tahu Nabi SAW ya mendoakan orang-orang kafir agar mereka bisa masuk Islam. Di zaman Nabi ada dua orang yang paling keras terhadap Islam, Abu Jahal dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Jahal dan Amr bin Hisham, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-duanya keras, dua-duanya paling suka menyakiti kaum muslimin. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada ahabul umarain ilaik, berilah hidayah kepada salah seorang yang lebih engkau cintai di antara dua orang ini. Kemudian ya, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Apakah kau beri hidayah kepada Abu Jahal atau kepada Umar bin Khattab? Nabi berdoa, Allahumma izal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang ini, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah beri hidayah kepada siapa? Umar bin Khattab. Jadi rahmat Nabi bahkan kepada Abu Jahal, supaya Abu Jahal bisa masuk apa? Islam. Umar bin Khattab lagi sadis-sadisnya, Abu Jahal lagi sadis-sadisnya. Rasulullah doakan. Dan Allah kabulkan, ternyata Umar yang dimasukkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sedihnya kalau ada orang tidak beriman, Nabi sangat sedih. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Jangan kau terlalu bersedih, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka sudah kafir, tapi Nabi sedih. Ya, Nabi sedih melihat mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Sedih mereka tidak beriman, sedih mereka bakalan masuk neraka jahanam. Nabi sedih luar biasa melihat kaumnya tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sebutkan lagi bagaimana sikap Nabi terhadap non-muslim dalam masyarakat Islam. Ya. Ada kaidah umum, Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Sungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang berbuat adil. Ini dalil mendasar bahwasanya kita boleh berbuat baik kepada non muslim jika mereka tidak berbuat buruk kepada kita, tidak memerangi agama kita. Contoh sederhana. Ternyata kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi pernah punya pembantu dari Yahudi. Anak muda Yahudi pernah kerja bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, Yahudi lagi. Pernah jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Waktu dia sakit, Nabi jenguk dia, subhanallah. Ini raja Islam jenguk pembantunya, non muslim. Bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pembantunya bukan orang Islam, orang Yahudi. Pembantu ngapain dijenguk? Ngapain ditengok? Tapi Nabi tidak. Raja Islam menjenguk orang Yahudi untuk didakwahi. Rahmat Nabi luar biasa. Kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang pembantu Yahudi beragama Yahudi menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang menyenguknya. Kemudian Nabi berdiri di sisi kepalanya. Nabi berkata, "Aslim, masuklah Islam engkau." Fa nadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati Abul Qasim. Maka dia pun lihat bapaknya, minta izin, kata bapaknya, silakan masuk Islam. Maka Nabi pun keluar dengan memuji Allah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari neraka jahanam. Jadi ada orang kafir kerja sama kita enggak ada masalah, justru kita tunjukkan akhlak yang mulia. Ya, maksud saya, ya Nabi ada pembantunya dari Islam, ada juga dari pembantunya dari non muslim. Jadi sampai apa maksudnya? Saya ketemu beberapa ikhwan, dia bisa masukkan orang lain ke dalam Islam. Nabi jadi bosnya, orang non muslimnya anak buahnya. Kesempatan dia dakwahi, dia perlakukan dengan akhlak yang mulia sampai mereka masuk Islam. Kalau kebetulan ada pembantu kita, supir kita non muslim, kita dakwahi. Dan itu luar biasa kalau di Saudi. Di Saudi itu luar biasa, banyak orang masuk Islam ya melalui majikan-majikan mereka. Kemudian juga lihat Asma bintu Abi Bakar pernah berkata, "Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy." Ya. Suatu hari ibu kandungnya masih musyrik. Jadi Abu Bakar punya istri yang lain musyrik. Ya. Punya anak namanya Asma. Asma cerita, "Ibu saya pernah ingin menyenguk saya." Datang ke kota Madinah untuk menyenguk Asma. Maka ya, fastaftaitu Rasulullah, maka saya bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun, afa asiluha?" Ya Rasulullah, ini ibu saya musyrik datang ingin nengok saya. Apakah saya sambung silaturahmi? Kata Nabi, "Na'am siliha." Kata Nabi, "Iya, sambung silaturahmi." Nabi tidak berkata, "Jauhi dia, boikot dia biar dia masuk Islam." Enggak. Tapi Nabi katakan apa? Sambung silaturahmi dengan ibu, padahal ibunya musyrik. Demikian juga yang menakjubkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya dia punya saudara musyrik. Ya. Umar kasih hadiah sama dia berupa baju. Satu hari, ya Umar bin Khattab melihat ada gaun atau baju yang terbuat dari sutra. Maka Rasulullah SAW, Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, belilah baju ini ya Rasulullah, bisa kau pakai tatkala hari Jumat atau dalam rangka menjamu tamu. Ya kalau mereka datang kepadamu." Kata Rasulullah SAW, "Inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Yang boleh pakai kain sutra hanyalah orang yang tidak mendapat jatah apapun di akhirat. Itu orang kafir boleh, kita tidak boleh. Kata Nabi, ini pakaiannya orang kafir. Orang Islam tidak boleh pakai pakaian ini. Kemudian ada datang sutra hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berikan kepada Umar, "Ini sutra buat engkau wahai Umar." Umar berkata, "Ya Rasulullah, engkau kasih saya baju untuk saya pakai kain sutra, padahal kau sudah bilang bahwasanya tidak boleh dipakai oleh orang Islam." Kata Nabi, "Saya kasih engkau, inni lam aksukaha litalbasaha." Saya kasih engkau bukan untuk dipakai. Ya, ambil aja, tapi bukan untuk dipakai kain ini.
Fakasaha Umar bin Khattab akhon lahu bi Makkah musyrikan. Maka Nabi pun berikan, Umar pun memberikan baju tadi, baju terbuat dari sutra, dia berikan kepada saudaranya masih musyrik di Mekah. Berarti kan ada hubungan baik, ya. Tidak semua kondisi sama orang kafir harus musuh-musuhan, ya. Tidak semua harus menunjukkan kebencian, kejengkelan, kemudian permusuhan. Terkadang kita harus tunjukkan rahmat kepada mereka agar mereka tertarik dengan Islam. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih ada waktu kan? Atau sudah habis? Kita bahas terakhir, ya, tentang bagaimana rahmat Nabi terhadap atau dalam peperangan. Kita tahu, ya, saya bicarakan secara singkat saja, ya, bahwasanya perang bukan diinginkan dalam Islam. Asalnya Islam ingin keselamatan. Asalnya Islam ingin perdamaian. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau mereka orang-orang kafir condong kepada perdamaian, maka berdamailah. Ini Allah yang bilang gitu. Tidaklah kalau kita ikuti sejarah Nabi, kalau antum belajar sejarah Nabi, antum mendapati Nabi berperang melawan Yahudi, melawan musyrikin, melawan Nasara, semuanya ada sebab. Bukan Nabi yang mulai pertama kali menyerang mereka. Tapi semua peperangan tersebut terjadi karena ada sebab. Mereka yang di luar. Mereka yang di luar. Makanya Allah mengatakan, wa in janahu lisalmi, kalau mereka minta damai maka fajnah laha, maka berdamailah dengan mereka. Kemudian kita lihat bagaimana sebab-sebab peperangan. Sederhana, saya ceritakan musuh secara umum ada 3 peperangan yang terjadi di zaman Nabi ada 3. Pertama lawan musyrikin, kedua lawan Yahudi, ketiga lawan Nasara. Adapun melawan Nabi pertama datang kota Madinah, Nabi membuat negara yang di situ ada orang-orang Yahudi, tinggal di situ dengan nyaman dan tenteram. Diizinkan untuk beribadah sesuai dengan agama mereka. Nabi tidak mengusik mereka. Dan ada perjanjian damai. Kalau ada musuh datang dari luar, maka Yahudi dan orang Islam harus bekerja sama melawan musuh tersebut. Itu perjanjian yang mereka tanda tangani. Disebut dengan Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Ya, Islam tetap berjalan, Nabi tetap mendakwahi mereka agar masuk Islam, tapi Nabi tidak paksa mereka untuk masuk Islam. Kemudian terjadi peperangan. Peperangan pertama orang musyrikin. Orang musyrikin yang datang menyerang kota Madinah dalam perang Badar. Mereka yang pertama kali, ya, mengusir kaum muslimin dari kota Mekah sehingga harta-harta mereka harus ditinggal. Kemudian mereka yang pertama kali menyerang dalam perang Badar, akhirnya mereka kalah. Mereka tidak puas, serang lagi dalam perang Uhud. Mereka tidak puas, serang lagi dalam perang Khandaq. Ini mereka yang serang terus. Setelah perang Khandaq baru Nabi SAW mulai memberi pelajaran kepada Arab-Arab Badui yang ikut serta dalam peperangan. Jadi Nabi belakangan baru mulai menyerang. Kemudian pada tahun 7 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah atau 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nabi membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin yang tadinya berperang. Ini dalil bahwasanya tidak semua kondisi antara Islam dengan non-muslim harus perang. Ini salah. Sebagian orang merasa namanya orang Islam sama orang non-muslim harus perang terus. Padahal tidak. Ada kondisi damai, ada kondisi perang. Buktinya Nabi pernah berdamai dengan mereka. Namun ternyata orang musyrikin berkhianat sehingga mereka menyerang sekutu kabilah Khuza'ah. Nabi bersekutu dengan kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah juga non-muslim. Tapi Nabi bersekutu dengan mereka, ternyata diserang oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka telah membatalkan perjanjian damai, baru Nabi serang mereka pada tahun 8 Hijriah dengan peristiwa Fatu Makkah. Nabi bawa pasukan sekitar 10.000 menyerang kota Mekah. Orang-orang Quraisy pada ketakutan. Waktu Nabi mulai masuk kota Mekah, sampai ada yang berkata, "Hada yaumul malhamah." Ini hari pertumpahan darah. Nabi dengar, Nabi bilang, "Tidak. Ini adalah yaumur rahmah." Hari rahmat, bukan hari pertumpahan darah. Mereka berusaha menyerang, mereka kalah sampai akhirnya Nabi masuk dalam kota Mekah, ketemu dengan orang-orang Quraisy. Dan luar biasa, Nabi ketemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam menjelang Fatu Makkah. Nabi sudah dekat kota Makkah baru dia masuk Islam belakangan. Padahal sebelumnya begitu jadi bos penjahat Abu Sufyan ini. Ya. Yang pertama, penjahat pertama Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Setelah Abu Sufyan, Abu Jahal tewas, maka yang menjadi pemimpin adalah Abu Sufyan. Dia yang memimpin dalam perang Uhud, dia yang memimpin dalam perang Khandaq. Tetapi waktu tatkala Fatu Makkah, Abu Sufyan masuk Islam. Nabi tawarin, "Kau kan tahu saya begini, kenapa kau tidak masuk Islam?" Dia bilang, "Saya tahu Anda adalah orang yang mulia, Anda sangat baik, tapi kalau Nabi tunggu dulu.
Kalau baik oke, Muhammad baik, mulia. Tapi kalau Nabi tunggu dulu. Sampai akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam. Dirayu oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu masuk Islam, kata seorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhar." Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang suka dibanggakan. Maka Nabi bilang, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Nabi berbicara keras memuliakan Abu Sufyan yang baru masuk apa? Islam. Padahal luar biasa permusuhannya kepada Nabi selama ini dilupakan oleh Nabi saat itu. Akhirnya orang-orang Quraisy masih musyrik terdesak dan mereka semua pasrah. Nabi kumpulkan mereka, Nabi berkata, "Mada matadhunnun anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Tinggal dibunuh saja semuanya kalau Nabi mau bunuh. Bayangkan 8 tahun lalu Nabi diusir, para sahabat diusir, ditindas, dibunuh. Kemudian Nabi mau umrah ditahan-tahan, tidak boleh, susah, tidak pernah ke Mekah. Sekarang Nabi bisa ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, saatnya untuk balas dendam. Saatnya untuk mengatakan, kalian dulu usir saya, mana sini. Tapi Nabi tidak demikian. Justru Nabi tawadhu. Nabi bertanya, menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian? Kata mereka, ibnu akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang baik. Tadinya dibilang pendusta, dukun dan yang sekarang engkau Muhammad adalah saudara yang baik. Bapakmu juga orang yang mulia. Pasti kau melakukan kebaikan kepada kami. Nabi berkata, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Mereka masih musyrik, Nabi bebaskan. Nabi bebaskan. Lihat bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak ada peperangan terhadap orang musyrik kecuali mereka yang mulia, mereka yang mulai. Demikian juga setelah Nabi di Mekah, tahu-tahu kabilah Hawazin berkumpul untuk menyerang Nabi. Nabi menuju mereka untuk menyerang. Tapi Nabi tahu mereka sudah berkumpul untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Demikian juga perang Nabi terhadap orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang mulai duluan membatalkan perjanjian damai, ingin bunuh Nabi, maka Nabi perangi mereka, Nabi usir mereka. Dalam perang Khaybar, Bani Quraidah berkhianat. Dan perhatikan, di Madinah ada 3 kabilah. Kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Yang pertama kali membatalkan perjanjian damai Bani Qainuqa. Waktu Nabi mengusir Bani Qainuqa, yang duanya disisain. Nabi adil, Nabi tidak bilang kalian Yahudi semua sama, keluar, tidak. Yang satu bermasalah, ini yang diselesaikan. Yang 2 dibiarin saja. Kemudian Bani Nadir ingin bunuh Nabi, ketahuan, Nabi usir lagi. Yang ini tidak diusik. Meskipun mereka sama-sama apa? Yahudi. Ini menunjukkan adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Bani Quraidah terakhir berkhianat, baru diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka berkhianat dalam perang Khaybar. Ya. Ini menunjukkan Nabi tidak pernah memulai perang terlebih dahulu, tapi dia diperangi. Jadi tidak benar bahwasanya Islam adalah agama yang suka perang di mana-mana cari perang, tidak. Kalau ada yang mengajak damai, ngapain berperang? Ngapain berperang? Di antara bukti Nabi tidak memerangi seluruh orang musyrikin, buktinya Habasyah tidak pernah diperangi oleh Nabi. Padahal Habasyah adalah negeri Nasara. Kenapa Nabi tidak merangi mereka? Karena negeri tersebut pernah punya jasa terhadap Islam. Dahulu waktu hijrah, orang-orang para sahabat disiksa, mereka berhijrah ke negeri Habasyah, ditolong oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi sudah meninggal, rakyatnya masih Nasara, tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ada konsep yang salah menyangka bahwasanya Islam harus perang, tidak harus demikian. Bahkan kalau perdamaian ngapain perang? Berdakwah dalam kondisi damai lebih baik daripada dalam kondisi perang. Apalagi zaman sekarang, banyak orang masuk Islam bukan dalam kondisi perang, dalam kondisi damai. Di Amerika orang Islam banyak masuk Islam, di Perancis, di Eropa, Australia, masuk Islam tiap hari orang. Dalam kondisi damai mereka merasakan bagaimana rahmatnya Islam. Mereka bandingkan dengan agama mereka. Agama kita agama yang rahmat, agama yang mengajarkan akhlak yang sangat luar biasa, agama yang penuh dengan sopan santun. Ya. Agama yang mengajarkan kita untuk memikirkan sesama, tidak individual, ya, mikir diri sendiri, tidak. Baik, demikian juga Nabi berperang dengan Romawi yang duluan mulai mereka. Waktu Nabi pernah mengutus pasukan ternyata dibunuh oleh para pengikut Romawi. Akhirnya terjadi peperangan. Jadi yang mulai semuanya adalah mereka. Oleh karenanya ayat-ayat yang kita perhatikan ya, bagaimana Allah menyuruh berperang ya, adalah ayat-ayat berkaitan seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian. Jadi timbal balik. Ya. Bukan orang musyrik diam-diam kemudian diperangi, tidak, tapi orang musyrik yang bikin apa? Masalah yang disuruh untuk diperangi. Ya. Ini maksud saya konsep ini harus diperhatikan lagi karena sebagian orang salah paham tentang konsep apa? Jihad. Ya. Salah paham tentang konsep jihad, menyangka bahwasanya orang Islam harus membunuh yang lain.
ya, harus maksa Islam kepada mereka, tidak demikian. Kenyataannya kalau kita belajar sejarah, Nabi tidak demikian. Tapi Nabi berperang, yang mulai musuh terlebih dahulu, baru Nabi membela diri atau melawan. Ya. Baik. Di antara rahmat Nabi dalam peperangan, ini secara singkat saja karena waktu kita enggak cukup ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan punya aturan. Tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh merusak tempat ibadah. Ini dalam peperangan. Ada kuil Yahudi, kuil Nasara tidak boleh dirusak. Kalau ada pendeta lagi ibadah di tempatnya tidak boleh dibunuh. Kenapa? Dia tidak ikut perang, dia lagi sibuk beribadah meskipun kesyirik. Sekarang orang lagi dalam kondisi damai, gereja dibom. Ya, ini enggak benar. Dari mana seperti ini? Dalam kondisi perang aja enggak boleh. Yang lebih parah masjid yang dibom, bukan cuma gereja yang dibom. Subhanallah. Anda bingung orang-orang takfir itu pemikirannya kayak apa? Ya. Nabi dahulu tidak membunuh orang-orang munafik, padahal orang munafik kurang ajar, bikin makar, berhak untuk dibunuh. Tapi Nabi berkata, la yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Saya tidak ingin citra Islam rusak. Saya tidak ingin orang-orang bilang Muhammad bunuh teman-temannya. Nabi jaga citra Islam. Ini sekarang bunuh sana, bunuh sini, ngom sana orang Islam. Ya, itu sufi kemudian dibom. Memang sufi kemudian harus dibunuh. Ya, akhi subhanallah. Kalaupun dia musyrik, apakah harus dibunuh? Apalagi tidak musyrik, apalagi tidak kafir. Dia sesat, tapi apa harus dibunuh? Apa harus dibom? Mana rahmat Islam? Bagaimana orang kafir masuk Islam kalau lihat Islam modelnya begini? Rahmat Islam hilang. Oleh karenanya para hadirin, kita harus perbaiki cara pandang seperti ini. Tidak benar cara pandang seperti itu. Lihat dalam perang saja Nabi melarang membunuh anak-anak, membunuh wanita, dilarang. Dilarang untuk merusak tempat ibadah, dilarang untuk membunuh orang yang sedang beribadah dalam kuil-kuil mereka, dilarang. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk dicincang, tidak boleh merusak tanaman-tanaman, tidak boleh. Kita perang manusia tidak boleh kemudian hancur. Tidak boleh mencincang lagi jengkel kemudian dipotong-potong, tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Karena perang bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tidak. Perang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aturannya. Kemudian lihat bagaimana menakjubkannya akhlak Islam terhadap tawanan perang. Itu baca dalam hadis-hadis luar biasa tawanan perang. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk memberi makan bersedekah kepada tawanan perang non muslim, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya bersedekah kepada non muslim juga dapat pahala. Apa Allah berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka beri makanan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan. Maksudnya tawanan non muslim. Berperang mereka kalah, ada yang ditawan. Ini disuruh dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh kasih makanan. Makanan bukan sembarang makanan yang kau cintai, yang kau sukai. Bukan kasih makanan bekas sama mereka. Padahal mereka musyrik jadi tawanan. Allah suruh untuk muliakan. Disuruh kasih makan ala hubbihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Kata Allah, berikanlah mereka memberi makanan padahal mereka cinta kepada makanan tersebut kepada tawanan perang, orang-orang non muslim. Bahkan disebutkan dalam hadis bagaimana ya para sahabat saking mengamalkan ayat ini, kalau mereka makan roti mereka kasih kepada tawanan, mereka makan korma. Roti lebih enak daripada korma. Tapi mereka ingin mengamalkan ayat ini. Mereka kasih tawanan apa? Roti, sementara mereka makan korma. Sampai sebagian orang kafir tersebut enggak enak mau terima. Ini kita ditawan, kita dikasih roti, yang nawan makan apa? Korma. Luar biasa. Ini dalam agama apa seperti ada? Agama Islam. Coba ente baca tentang sejarah Romawi. Kalau ada tawanan diapain? Disiksa, dibunuh. Kemudian disuruh bertarung sama macan, ditonton jadi bahan tertawaan oleh mereka. Itu tawanan-tawanan seperti itu. Islam tidak demikian. Ya. Maka saya ingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat, ya, dari segala sisi. Kalau kita mau bahas masih panjang lagi ya. Cuma saya lihat antum sudah capek dan saya pun juga sudah capek. Jadi kita sampai di sini saja. Harus kita tahu bahwa Islam adalah agama yang penuh apa? Rahmat. Jangan sampai rahmat ini hilang dari kita. Kita ingin orang-orang non muslim lihat kita rahmat sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam. Tapi kalau kita terkesan kasar, mulut kasar, ejekan dan macam-macam, ya itu sudah menghilangkan rahmat tersebut. Akhirnya mereka semakin menjauh dari Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ustaz, bagaimana menasihati istri yang sering cemberut kepada suami? Sering melakukan kesalahan yang sama padahal sudah sering dinasihati. Terkadang juga mementingkan hal lain dulu padahal sudah waktu sholat. Dan susah ketika diajak kajian. Tolong minta nasihatnya Ustaz. Rahmatilah istrimu ya. Hadapi dengan rahmat. Ngobrol baik-baik. Duduk, jangan emosian ya. Sayang, kenapa kamu cemberut terus? Ini saya foto nih. Kalau cemberut kayak begini, gimana caranya?
Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan, percuma. Ya. Tidak akan perbaiki kondisi. Ya. Kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana, wa manuzi an syai'in illa syana. Tidak ada kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak ada kelembutan dicabut kecuali akan merusaknya. Jadi setan sering membayangkan kepada kita kalau kita keras akan menjadi baik, sedihnya tidak. Memang kita boleh keras tapi di luar hukum. Asalnya kita harus lembut, apalagi terhadap istri diulang-ulang, dikasih tahu, dinasihati, kelembutan ya. Jangan lupa diajak traktir, jangan lupa dibelikan emas biar dia lembut ya. Tapi kalau nasihat-nasihat terus, ngajak pengajian terus tapi enggak pernah ditraktir makan, enggak pernah ajak jalan-jalan, enggak pernah dibelikan emas ya, mungkin aja dia cemburu terus ya. Mohon dijelaskan secara singkat bahwa rahmatan lil alamin yang benar adalah pertengahan antara kelompok radikal dan kelompok liberal. Ya. Dua-duanya salah. Ya. Dua-duanya salah. Ya. Kelompok radikal menghilangkan ISIS dan lain-lainnya, menghilangkan rahmat Islam. Ya. Adapun kelompok liberal berlebihan dalam rahmatil alamin sehingga menyampingkan akidah. Ya. Ini tidak benar. Ya. Kita rahmat tapi kita punya prinsip. Contoh, ada mayat non kafir lewat kita berdiri, tapi tidak boleh kita doain dia untuk masuk surga karena dia tidak berhak untuk masuk surga, dia musyrik. Contoh, kita baik sama orang non muslim tapi bukan berarti kita ikut acara mereka, ikut kesyirikan, tidak boleh. Jadi apalagi menganggap mereka juga masuk surga. Jadi liberal tentunya berlebih-lebihan. Ingin mengatakan wanita harus dirahmati, tapi dengan mengatakan wanita boleh jadi imam, boleh khutbah Jumat, boleh jadi ini, namanya tidak rahmat kepada wanita. Jadi kemudian mengatakan Islam rahmatan lil alamin, tapi homoseksual boleh ya. Ini gimana rahmatan lil alamin ya? Ini namanya merusak alam semesta ya, seperti ya. Jadi konsep mereka pakai perasaan tanpa dalil. Intinya orang liberal itu tidak perlu Al-Qur'an dan Sunnah ya. Mereka hanya pakai perasaan, menurut perasaan mereka. Kalau ada ayatnya mereka cocok-cocokan, kalau enggak ada enggak usah dipakai. Kalau ada ayat yang berlebihan mereka takwil, kata mereka itu cuma di zaman Muhammad, sekarang enggak perlu lagi. Seperti itu. Contoh, mereka mengatakan tidak perlu praktek kisos ya. Mungkin kisos sekarang bertentangan dengan rahmat lil alamin. Kita bilang rahmat lil alamin dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Kalau orang membunuh harus dibunuh juga. Justru itu rahmat. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun. Dalam praktek kisos itu ada kehidupan. Kenapa? Kalau orang tahu dia membunuh, dia bakalan dibunuh, dia akan berhenti membunuh. Kalau ada kisos dikerjakan, ada yang bunuh bakalan dibunuh, orang semua takut untuk membunuh. Tatkala tidak ada praktek kisos, darah harganya murah, orang bunuh sana sini, dia tahu dia tidak akan dibunuh, dia pasti hanya di penjara, bagi dia ringan. Nanti dia punya uang di penjara, dia bisa hidup enak di penjara. Ya. Jadi hilang semua itu. Jadi konsep mereka ngawur, baik liberal maupun radikal. Ketika saya sudah menasihati anak-anak agar ibadah, tetapi anak-anak masih malas, apakah saya bertanggung jawab kelak di hadapan Allah? Tidak, kita kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memani luar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kita nasihat anak sebaik-baiknya, kita rayu dengan sebaik-baiknya, kita dekati mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka ternyata tidak mau beriman, mereka ternyata malas beribadah, bukan urusan kita. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada putranya, tidak bisa beri hidayah kepada istrinya. Nabi Lut tidak bisa beri hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa beri hidayah kepada bapaknya. Nabi Muhammad tidak bisa bidayah kepada pamannya ya. Padahal Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi yang perlu kita tahu, kita harus berusaha sehingga kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah tanya, "Kau kenapa tidak ajak anakmu?" Ya Allah, Engkau tahu saya sudah berusaha semaksimal mungkin waktu di dunia. Saya telah begini. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah bahwasanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana cara mendidik anak yang malas ibadah? Saya bilang di antara cara yang banyak cara, tapi di antara cara yang terbaik saya rasa carikan teman yang soleh juga. Makanya saya bilang kalau ada teman-teman sudah pada ngaji, anaknya dikumpulin, mungkin jalan-jalan bareng-bareng, mungkin piknik bareng-bareng, sehingga dekat dengan anak-anak yang soleh, sehingga mereka punya komunitas. Yang merusak anak-anak itu komunitas. Kalau dia salah komunitas, ketemu dengan anak nakal sudah hancur lebur. Maka harus dibuat enjoy bertemu dengan komunitas anak-anak yang soleh juga. Bagaimana caranya? Sama seperti suami kita ternyata belum ngaji. Ya udah, kita main ke rumah teman yang suaminya sudah ngaji. Mungkin ngobrol-ngobrol, ada kecocokan lama-lama, ketemu lagi, akhirnya ngaji lama-lama. Seperti itu. Jadi harus dicarikan komunitas. Ada sekelompok orang yang menjelek-jelekan Radio Roja dengan alasan bahwasanya ustaz-ustaznya tampil di televisi dan wanita-wanita disuruh menundukkan pandangan. Kita katakan hukum asalnya lelaki menundukkan pandangan terhadap wanita. Hukum asalnya lelaki tidak melihat wanita kecuali ada keperluan.
Sebaliknya hukum asal wanita kepada laki-laki boleh dilihat selama tidak ada syahwat. Selama tidak ada syahwat ya. Dalilnya dalam banyak hadis. Aisyah mengatakan, saya melihat Dihya al-Kalbi. Nabi Aisyah tahu ini Dihya al-Kalbi. Aisyah mengatakan, saya melihat fulan, di sampingnya ada si fulan. Berarti Aisyah kan tahu. Kalau lihat badannya saya bagaimana mau tahu? Paham? Nabi Aisyah tahu ini si fulan, ini si fulan. Berarti Aisyah melihat apa? Wajahnya. Aisyah mengatakan, saya melihat Sa'ad bin Mu'adz dalam perang Khaybar. Ya. Kemudian ternyata dia pakai baju kelihatan tangannya, baju perangnya tidak menutupi seluruh badannya. Saya khawatir dia akan terkena anak panah dan ternyata benar. Ya. Dan di sampingnya ada kerabatnya. Aisyah lihat semua. Waktu terjadi Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk nonton orang-orang Habasyah main perang-perangan. Waktu nonton orang-orang Habasyah main perang-perangan, Aisyah pasti lihat seluruhnya kan? Masa cuma lihat badannya kemudian wajahnya dirabun-rabunkan kan enggak? Itu kalau di televisi ya. Aisyah lihat langsung dan itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Dan sebagaimana perkataan Ghazali dan yang lainnya, tidak pernah dalam sejarah lelaki disuruh pakai cadar, enggak pernah. Kalau perempuan pakai cadar iya karena sumber fitnah. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi terkadang wanita lihat apa? Lelaki. Kita mungkin giroh kita semangat tinggi. Jadi saya katakan tadi, kita terkadang terlalu semangat, terkadang bisa jadi melebihi apa? Aturan yang seharusnya. Ya, terkadang bisa melebihi aturan yang seharusnya. Ya. Saking semangat, tidak boleh sama Yahudi sama Nasrani sama sekali. Ternyata Nabi punya pembantu orang Yahudi. Ternyata Nabi jual beli sama orang Yahudi. Ternyata Nabi SAW meninggal punya hutang sama orang Yahudi. Gimana? Kita lebih semangat dari Nabi SAW. Ya. Jadi terkadang kita harus ikut dalil ya. Nah, kalau ternyata seorang wanita melihat ustadz di televisi dan lihat siapa saja, ustadz di televisi atau orang di jalanan, dia tertarik, ada syahwat, maka dia harus tundukkan pandangan. Oleh karenanya, ya, tentunya juga kalau seorang ustadz menyampaikan juga, dia juga tidak boleh terlalu berhias ya. Sehingga kelihatan tampannya bisa menimbulkan fitnah ya. Kalau wajahnya pas-pasan alhamdulillah. Karena ustadz itu terkadang meskipun tidak begitu tampan tapi karena ilmunya akhirnya orang melihat sangat tampan sekali. Padahal kalau dibandingkan sangat biasa-biasa saja. Tapi karena orang terpesona ya, terpesona dengan ilmunya dari dalil yang disebutkan. Apalagi kalau ustadz tersebut bergaya, ini enggak benar. Enggak benar. Maka kalau ada antum lihat ustadz terlalu bergaya, kasih tahu ustadz, jangan terlalu bergaya ustadz, nanti apa? Akhwat-akhwat terfitnah ya. Histeris melihat Anda dan yang lainnya ya. Ini enggak benar ya. Demikian wallahu taala alam bisawab kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.